Mungkin, apa sih yang awal mula langkah Erika untuk memulai sebagai content creator gitu? Pastinya yang pertama sih, karena pas pandemi itu kan aku mulainya karena sebenarnya nggak ngapa-ngapain gitu di rumah aja, dan lebih ke rasa penasaran sih kira-kira kalau misalnya aku mulai, masuk ke dunia TikTok, ke dunia yang, misalnya YouTube gitu, itu kira-kira bakal kayak gimana outcome-nya, dan sebenarnya lebih ke kepengen explore aja potensi dalam diri sendiri sih. Jadi kayak mendadak tiba-tiba opportunity juga, kesempatan datang, dan makanya langsung ongoing sampai sekarang, gitu sih. Nah, tadi kalau dibilang Erika itu juga pernah gagal, terus bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Kalau cara Erika sendiri untuk bangkit gitu, maksudnya dari kegagalan tuh kayak gimana sih? Oke, Apakah ada jadi tips khusus ya gitu? Oke, jadi pasti awalnya kan, agak sedikit down kali ya, karena kan kita kalau misalnya gagal tuh rasanya, aduh kayaknya nggak bisa ngelakuin lagi, tapi justru dari gagal itu kita belajar banyak gitu. Kira-kira trik apa yang, salah, terus kemarin kita bikin, misalnya konsep marketing yang A, kok nggak bisa gitu, nggak dapet marketnya. Nah itu justru kita belajar, oh ternyata ini nggak bisa dipakai untuk industri ini, oh ternyata ini bisa pakai lagi gitu. Dan pastinya juga apa, nge-research sendiri gitu, ikut seminar, dan bahkan kayak IdeoFest ini aku ikutin tahun lalu juga, jadi kita tahu perspektif orang-orang tuh seperti apa gitu. Terus, ada saran nggak sih buat orang-orang nih yang mungkin mau memulai tapi takut gitu untuk jadi content creator kayak gitu? Oke, jadi pertama tuh takut pasti karena apa ya, pressure dari sosial kali ya, Iya, kayak bener. aduh nggak pede, aduh takut diomongin. Aku bener-bener pernah ngalamin itu banget, tapi satu hal yang selalu diinget sih kayak mulai dulu gitu, mulai. Dan kayak apa ya, proses untuk menjadi content creator tuh kayak kalian mulai naik dulu nih, pasti ada saat-saat dimana kalian kayak mungkin dibully lah, dikata-katain teman-teman sekitar secara nggak langsung, secara halus, tapi kayak tetap nyakitin. Nah kalau misalnya kita bisa ngelewatin itu, artinya kita bisa berhasil menjadi content creator. Tapi kalau tiba-tiba di sana kita udah kayak nggak nerima, jadi nggak damai, nah itu justru jadi hambatan buat kita sendiri gitu.